Pak Dwi, kalau kita lihat ConocoPhillips menjual seluruh sahamnya ke Medco atau dengan kata lain melepas hak kelolanya di Blok Koridor. Update atau laporan yang disampaikan seperti apa ke SKK Migas, Pak Dwi? Ya, tanggal 9 Desember 2021 kemarin, ConocoPhillips mengirimkan surat ke SKK yang menyampaikan bahwa sudah ditandatangani share purchase agreement untuk atau SPSE ya, untuk penjualan 100% tadi dari kepemilikan mereka terhadap ConocoPhillips Indonesia Holding kepada Medco. Jadi bagaimana kita tahu di yang mengoperasikan pemegang PI koridor, WK koridor adalah ConocoPhillips Gresik, di mana ConocoPhillips Gresik ini dimiliki 100% oleh ConocoPhillips Indonesia Holding, dan ConocoPhillips Indonesia Holding itu dimiliki 100% oleh Phillips International Investment. Dan yang terjadi adalah perjanjian untuk melepas kepemilikan terhadap ConocoPhillips Indonesia Holding dari Phillips International Investment kepada Medco Energy. Itu informasi itu, dan tentu saja prosesnya masih akan berjalan, termasuk bagaimana sikap dari seluruh konsorsium, karena saat ini pemegang PI untuk koridor itu adalah ConocoPhillips, Talisman, dan PT Pertamina. Sedangkan nanti pada saat perpanjangan di 2023, pasca 2023, pemegangnya adalah ConocoPhillips, Talisman juga dan Pertamina. Itu yang terjadi. Sebenarnya diketahui bahwa pada perpanjangan PSC perpanjangan itu juga diperjanjikan juga bahwa setelah 3 tahun setelah perpanjangan Pertamina dapat menjadi operator pengganti. Baik. Kalau kita lihat selain ConocoPhillips, Shell juga berencana melepas sahamnya kemudian Pak Dwi di proyek Abadi Masela. Begitupun juga kalau kita lihat ada Chevron setelah tidak lagi mengelola Blok Rokan, Chevron dikatakan akan mundur begitu dari proyek IDD. Update dan progresnya hingga saat ini seperti apa? Ya, sebenarnya divestasi ya itu dari pemain minyak itu bukan sesuatu yang asing ya, selalu terjadi divestasi, dan divestasi itu kalau ternyata kalkulasinya lebih menguntungkan buat yang akan divestasi, akan dilakukan. Dan sejauh ini rencana sel tersebut belum terrealisasi ya, karena belum ada deal, sehingga sejauh ini saat ini Abadi Masela masih pemegang PI-nya adalah Impact dan Shell gitu. Dan Shell pun juga telah menyatakan kalau memang tidak ada deal, ya Shell akan masih terus sebagai pemegang saham di Abadi Masela. Nah, kenapa demikian? Tentu saja masing-masing korporasi punya reason sendiri-sendiri. Sebagaimana kita tahu, Shell sangat serius juga di energi baru terbarukan dan lain sebagainya, dan dia juga serius di hilir. Jadi itu kepentingan masing-masing. Dan mengenai Chevron, saya kira mungkin perlu diklarifikasi selalu kepada publik juga ya, saya titip kepada Mas Daniel ini, bahwa di Rokan bukan Chevron mundur, tapi karena memang Chevron kalah dalam tender di Rokan. Sedangkan untuk di IDD memang ya sesuai dengan portofolio dari Chevron barangkali untuk yang saat ini sangat serius di Premier Basin ya. Jadi sekarang mencari operator pengganti, tapi itu tentu saja sejauh memang akan ada deal gitu. Kalau nggak ada ya kita akan melaksanakan sebagaimana ketentuan-ketentuan bahwa Chevron harus menindaklanjuti PUD yang pertama dulu, yang saat ini kita sedang dalam proses untuk melaksanakan untuk menyusun PUD revisi.